Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah wa nasarahu wa walah. Amma ba'du, yang saya hormati jajaran takmir Masjid Mujahidin, yang saya hormati para bapak-bapak, ibu-ibu, para haji, ibu hajah, sepuh bini sepuh, sedayanipun ingkang sami sempat hadir pada salat subuh tanggal 23 Mei 2016 yang senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Mari senantiasa kita haturkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan karunia, nikmat-nikmatnya, wabil khusus nikmat iman, nikmat Islam dan ihsan, samping pula nikmat umur, nikmat kesempatan, kesehatan dan kekuatan, sehingga alhamdulillah kita bisa melaksanakan sholat subuh berjemaah, dilanjutkan dengan kajian rutin Sabtu pagi. Mudah-mudahan seluruh rangkaian amal dan ibadah kita yang sudah, sedang dan yang akan kita lakukan senantiasa mendapatkan ridha dan pahala yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat beserta salam disampaikan kepada Nabi besar kita, junjungan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua beserta keluarga yang kita cinta sayangi mendapatkan syafaatnya beliau di dunia, wabil khusus nanti di yaumul akhirah. Amin, Allahumma amin. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sebelum kita mulai, monggo kita awali dengan solawatan sesarengan. Astaghfirullah Rabbal baraya, Astaghfirullah minal khataya, Astaghfirullah Rabbal baraya, Astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan salihan ya Rasulullah, salamun alaik ya rafi'a فتي جيرة أين الجود والكرم يا أين الجود والكرم لجميع الحجاج. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alhamdulillah, kita sudah kirim Fatihah kepada para jemaah haji.
Mudah-mudahan mereka yang saat ini tengah melaksanakan ibadah haji diberikan panjang umur, sehat walafiat, dan dilancarkan dalam melaksanakan rukun dan ibadah haji yang lainnya. Dan mudah-mudahan kita disegerakan menyusul mereka. Kalau tidak menyusul hajinya, minimal menyusul umrohnya. Yang penting insya Allah kita semua bisa sampai ke tempat suci Makkah Al-Mukarramah kita semua. Amin Allahumma. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah summa alhamdulillah, kita senantiasa haturkan selalu rasa syukur kehadiran Allah karena sampai detik ini kita masih diberi panjang umur, diberi sehat, dan diberi kesempatan dan juga kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena yang paling penting bagi kita adalah hidup. Paling penting bagi kita adalah nikmat sehat. Karena sekaya apapun, sebanyak apapun uang, harta yang kita miliki, paling banter hanya bisa membeli obat, tidak bisa membeli sehat. Al-mal yashtari dawa wa la yashtari sihah. Harta, benda, uang yang kita miliki, tabungan sebanyak-banyak yang kita punya, paling banter hanya bisa membeli obat mawon, tidak bisa membeli sehat. Kalau seandainya kita beli sehat, mesti dokter itu tidak mati. Nyatani dokter iyo nggih boten mati. Seandainya kita bisa beli sehat, datang ke dokter, tidak usah beli obat. Dok, nyuwun sehat deh. Pengen pirang tahun? 1 tahun lah dok, aku wis sepuh ya. Nek sakit, tapi nyata nih yang tidak bisa. Oleh karena itu, setiap hari bangun tidur, yang paling perlu kita syukuri paling awal adalah kita bisa hidup kemudian sehat. Alhamdulillah, karena itu kita senantiasa perbanyak rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi kita sudah bangun dari tidur. Karena yang mampu, yang bisa kita beli dengan harta, yang bisa kita beli dengan uang kita, hanya tempat tidur. Tidak bisa membeli tidur. Karena kita bisa tidur itu merupakan kenikmatan yang luar biasa. Al-malu yashtari sarir wala yashtari naum. Kata ulama, mal, harta benda yang kita miliki, yang kita punya sebanyak apapun, tidak bisa membeli 1 detik dan seterusnya daripada kita bisa tidur. Yang membisahkan kita tidur adalah sinten? Ya panjenengan. Tapi atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya ada campur tangan dari panjenengan. Kalau panjenengan tenang, damai, kemudian merasa aman, ya bisa tidur. Dan itu nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bisa tidur, mungkin kita menganggapnya sepele. Bahkan banyak di antara kita untuk bisa tidur saja itu masih perlu alat bantu. Untuk bisa tidur saja masih memerlukan asupan obat. Dan kita bisa tidur
itu merupakan sesuatu nikmat yang luar biasa. Kalau panjenengan bayangkan tidak bisa tidur, apa yang dirasakan? Awain tidak pena, gak ini kemerungsung, meripati yo panas, hati ini yo panas, jiwani yo nggak tenang. Sekali kena senggol, wah, jangan macam-macam yang nyenggol. Mas kahanani orang genah ya. Kalau orang tidak bisa tidur. Jadi nikmat tidur itu sungguh luar biasa. Dan terkadang kita melaluinya hanya dengan hal yang sederhana. Dan kita menganggapnya kemudian hal yang sepele. Kita sampai saat dan detik ini karena kita bisa tidur. Kalau tidak bisa tidur, jangan coba-coba kita bisa sampai pada saat sekarang ini. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka syukur itu sangat perlu sekali, atau bahkan harus, atau bahkan derajatnya itu lebih tinggi daripada takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka benar sekali kalau orang bersyukur itu akan senantiasa ditambah nikmatnya. Karena dengan bersyukur itu orang selalu merasa tenang, selalu merasa damai, selalu merasa nyaman, merasa cukup dengan yang dimiliki. Itu tenang. Kalau dia melihat milik orang lain dan kemudian tertarik dan kepengen, itu tidak tenang, menjadi tidak tenang. Tapi kalau kemudian dia syukur dengan yang dia miliki, sehatnya, tangannya yang masih bisa bergerak, dirinya yang masih utuh, pakaian yang dia punya, kopiah yang dia pakai, sarung yang dia kenakan, rukuh yang dia pakai, itu orang menjadi damai. Dan ketenangan itu akan menarik hal-hal yang baik. Dan ketenangan itu akan mendatangkan hal-hal positif. Dan positif itu akan mendatangkan banyak peluang-peluang. Dan peluang itulah yang membuat kita akan terus tumbuh. Dan akan terus berkembang. Baik secara sosial, ataupun secara pekerjaan, lebih-lebih secara pendapatan. Maka syukur itu kita mulai. Syukur itu menjadi ujung tombak kita untuk senantiasa tumbuh menjadi lebih baik. Karena dalam teori ataupun konsepnya, tidak ada yang mengatakan bekerja keraslah maka akan aku tambah. Boten. Bekerja keraslah maka akan aku terus tambah. Tidak ada. Yang ada adalah bersyukurlah maka akan aku tambah. La in syakartum la azidannakum. Jadi waktu kerja ya kerja, waktu tidur ya tidur. Waktu kerja ya kerja, waktu istirahat ya waktu kerja ya kerja, waktu ngopi ya ngopi. Santai aja. Yang diperbanyak adalah rasa syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dengan sehat dan panjang umur itu pula kita dihantarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari di mana insya Allah sebentar lagi, kalau menurut sidang isbatnya tanggal 27 hari Rabu, kita akan merayakan yang namanya Idul Adha, hari raya pengorbanan. Kalau kita singkat menjadi hari raya kurban. Padahal itu adalah hari raya pengorbanan. Jadi pengorbanan kita selama ini itu perlu kita rayakan. Kenapa perlu kita rayakan? Karena kita masih
karena masih panjang, karena masih sehat. Itu perlu kita rayakan. Karena kita sudah banyak berkorban, khususnya ibu-ibu ini. Korban perasaan, korban tenaga, korban pikiran, korban capek dan macam-macam. Yang ngono sik di nah itu. Sami bapak-bapak nggih ngoten. Sudah capek di luar, diseneni karo bose, tekan omah ya sik di apa itu ya. Jadi pengorbanan kita yang kita keluarkan tiap hari, yang kita ikhlaskan tiap hari itu, maka perlu dirayakan. Maka Allah itu secara tidak langsung mengajarkan kepada kita bahwa rasa capek kita, rasa pengorbanan kita perlu ada suatu momen, perlu ada suatu jeda, ada ruang tertentu yang kita harus merayakan itu. Yang dalam hal ini ada pada terpilih hamba Allah, yaitu Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Kenapa begitu sampai terekam dalam Al-Quran? Karena Allah menginginkan kita mengambil pelajaran darinya. Allah menginginkan kita bisa mentauladani apa-apa yang meliputi, yang mengitari kehidupan hambanya, yang diantaranya adalah Ibrahim dan Ismail. Kata Al-Quran, laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab. Sungguh ada pada cerita mereka, ada pada kisah-kisah mereka, para rasul, para nabi, para kekasih-kekasih Allah itu apa? Ibrah. Ibrah itu apa? Pelajaran. Ibrah itu adalah suri tauladan dalam setiap kisah mereka, dalam setiap cerita mereka. Itu ada ibrah. Kita harus mampu menggali, harus mampu melihat, harus mampu mempelajari. Kenapa? Liulil albab. Karena kita adalah orang yang ulil albab. Jadi pelajaran-pelajaran itu menjadi ibrah bagi kita, kata Al-Quran. Liulil albab, bagi mereka atau bagi kita yang waras. Ulil albab itu adalah orang-orang yang waras. Orang-orang yang diberi akal yang masih sehat. Bukan orang yang sedang kumal atau orang yang sarang. Jadi kalau orang yang tidak mampu menggali, yang tidak mampu mengambil pelajaran yang sudah dipesankan oleh Al-Quran itu, maka dia bukan ulil albab, tapi sebaliknya adalah orang-orang umat, orang yang sarap, yang tidak bisa mampu numponiku mengambil dari setiap kisah, mengambil dari setiap laluan kehidupan yang mengitari daripada hamba-hamba Allah yang soleh. Di antaranya adalah Nabi Allah Ibrahim, Nabi Allah Ismail, dan Nabi Allah Ishak. Kita harus mampu menggali. Dan di antara pelajaran terpentingnya adalah bagaimana kemudian Nabi Allah Ibrahim yang hidup di Mesopotamia lama, itu letaknya di Irak sekarang. Itu beliau itu pindah-pindah, hidupnya nomaden dalam rangka mensyiarkan agama Allah Subhanahu wa taala. Pindah dari Irak, pindah ke Syria, dari Syria pindah ke Lebanon, dari Lebanon ke Palestina, atau hingga sampai ke Turki saat ini. Itu terus beliau berdakwah, menyebarkan agama Allah Subhanahu wa taala. Dalam proses perjalanannya, tiba-tiba ada yang terganggu, yaitu Raja
Namrud. Karena merasa terganggu, ya kemudian harus ditangkap Ibrahim ini. Harus diamankan. Dan kebiasaan itu sampai sekarang. Kalau ada orang yang mampu bisa mengumpulkan banyak jemaah, kalau ada sampai sekarang orang yang senantiasa berjuang, yang senantiasa mampu menyampaikan kebaikan dan kebenaran, mesti itu tidak akan disukai oleh orang yang berkuasa di suatu tempat atau tempat tersebut. Hingga saat ini begitu. Jadi kalau ada yang menyebarkan kebenaran, ada yang menyampaikan risalah kebenaran, dan kemudian itu tidak disuka oleh pejabatnya misalnya, oleh tokoh-tokoh setempatnya misalnya, itu hal yang lumrah. Jangan kemudian kita berhenti menyampaikan kebaikan. Nabiullah Ibrahim alaihissalam pun juga demikian. Cuma yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, hingga akhirnya beliau itu ditangkap dan kemudian dibakar hidup. Untuk memberi efek jera kepada yang lain, agar tidak melakukan hal yang dilakukan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Artinya bahwa setiap apapun yang kita lakukan, khususnya terkait dengan kebenaran, maka itu pasti akan menghadapi suatu masalah. Masalah itu pasti datang. Masalah itu pasti ada. Dan tentu masalah itu tidak hanya terkait dengan apa yang kita lakukan, apalagi khusus kebenaran yang kita sampaikan. Apapun selama kita hidup, mesti kita akan menemui masalah. Dari satu masalah datang masalah yang lain. Selesai satu masalah, akan ada masalah yang datang. Artinya selama kita hidup, kita pasti menemukan masalah. Oleh karena itu, jadikan masalah yang kita datang itu dalam rangka kita menegakkan kebenaran. Jangan kemudian masalah datang karena kita memang orang yang bermasalah. Bagaimana orang bermasalah itu? Yang tidak nyaman. Dia berada di satu lingkungan, dia membuat orang lain tidak nyaman. Jadi dirinya itu bermasalah. Orang lewat dirasani misalnya. Jadi dirinya itu bermasalah. Orang datang ke masjid dirasani, ya dirinya itu bermasalah. Orang tidak ngapa-ngapain dirasani, ya bermasalah. Jadilah masalah untuk kita itu adalah karena kita membela yang benar, karena kita menyampaikan kebenaran. Dan masalah itu karena senantiasa datang dan tidak akan pernah habis dari diri kita selama kita hidup di dunia. Jadi mintalah kepada Allah kemudian bukan menghilangkan masalahnya, tapi berilah solusi dari masalah yang kita hadapi. Demikian Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dalam menyebarkan dakwahnya kepada umat manusia. Ketika Nabi Allah Ibrahim dibakar, apa masalahnya kemudian dihilangkan oleh Allah? Apakah apinya dipadamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Tidak. Apinya tetap membakar. Apinya tetap membara. Tapi karena Nabi Allah Ibrahim adalah orang yang soleh, orang yang taat, orang yang patuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka datangkan jalan keluarnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang bisa saja kita menganggap itu al-mustahil. Itu hal yang tidak mungkin. Api itu panas, manusia itu tidak kuat panas. Kulit manusia itu tidak kebal daripada api. Ibrahim kena api mesti gosong. Kalau panjenengan kena api lilin mawon mesti jingkrak-jingkrak.
Wong ngangkat wajan aja ora nahan. Apalagi kemudian kita disulut dengan apinya. Pikiran aja Namrud dan para orang-orang pejabat sekitar dan rakyat yang menyaksikan, selesai Ibrahim. Karena dia dihadapkan dengan masalah yang tidak mungkin dia hadapi. Apa itu? Api yang menyala, yang membakar sedemikian dahsyatnya. Tidak bisa Ibrahim lepas dari masalah ini. Selesai dia. Gosong, paling tinggal abunya. Jadi bisa saja yang kita anggap buntu dalam hidup ini, ada Allah yang memberikan solusi. Bisa jadi yang kita anggap masalah itu adalah sesuatu yang membuat kita celaka, tapi ada Allah yang memberikan jalan keluar. Tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka masalahnya tetap, apinya ya tetap. Karena Ibrahim alaihissalam adalah orang soleh, apa yang terjadi? Allah tidak membuatnya rusak, Allah tidak membuatnya celaka, Allah tidak membuatnya mati karena masalah itu. Apa kemudian? Nabiullah Ibrahim tetap selamat. Nabiullah Ibrahim tetap segar bugar. Jadi kita orang yang baik ini seharusnya bisa begitu. Kita orang yang soleh ini seharusnya ya juga begitu. Jangan menyerah pada suatu masalah. Jangan lari dari suatu masalah. Hadapi. Kalau kita merasa memang benar. Kalau kita merasa berada di pihak yang benar. Hadapi masalahnya. Kata orang kamu celaka, belum. Kata orang kalau kamu berani melawan orang itu, wah selesai hidupmu, belum. Kenapa? Karena kita ada dekengan pusat. Nejari wong dekengan pusat orang-orang sana, berpangkat dan seterusnya, enggak kalau bagi orang soleh. Dekengan pusat itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan gampang menyerah. Hadapi terus. Apapun masalahnya. Kalau kita yakin bahwa kita berada di pihak yang benar. Siapa yang menjamin kita? Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang dialami oleh Ibrahim alaihissalam. Ketika kemudian apinya padam, tinggal sedikit. Loh, kok kayaknya masih utuh Ibrahim. Terlihat dari bajunya, terlihat dari rambutnya. Kemudian Nabi Ibrahim bangun. Bangun itu karena sudah dianggap mati. Ya orang-orang kaget, pejabatnya kaget. Wah, apa yang terjadi? Tidak mungkin ini. Kalau Ibrahim ini orang biasa. Kata Ibrahim, wah kenapa saya ini? Terekamlah dalam ayat Al-Quran, Qulna ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Kalau kita jangan begitu, Pak. Misalkan mau ngangkat panci ya, baca. Ya terkadang oleh orang itu dibuat mantra. Bismillahirrahmanirrahim. Qulna ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Disebutlah tangannya. Setelah itu dibuat ngangkat panci. Ya tetap panas. Ya tetap malah bisa-bisa tangannya bisa abuh itu. Jadi terkadang memang kita begitu. Kita pengen agar orang itu ngasihi kita, dibacalah ayatnya. Wa alqaitu 'alaika mahabbatan minni wa litusna'a 'ala 'aini. Itu dalam surah Taha dikatakan, jadikan dia untuk menjadi kekasih yang menyayangiku. Padahal itu adalah kata orang dalam cerita yang terdapat dalam Al-Quran. Tapi oleh kita biasanya itu dijadikan
mantra. Tapi terkadang ya ada yang sakti. Ada yang bisa sakti. Kenapa? Karena diamalkan terus-menerus. Bar salat dibaca ping piro misalnya. Woconon ping 113. Engko nek tok woco sampai 41 hari iso dicoba. Ben opo? Kebal. Ndak bisa terbakar oleh nopo api. Qul la ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Kata Allah Subhanahu wa taala, qulna, kami firmankan, ya nar, wahai api, kuni, kamu harus menjadi bardan, sesuatu yang dingin, hendak panas, wasalaman, dan jamin keselamatan, ala Ibrahim, pada hambaku yang soleh, yaitu Nabi Allah Ibrahim alaihis salam. Jadi Allah sendiri, Pak, yang berkata kepada api, wahai api, kamu harus pastikan kondisimu itu dingin, dan kamu juga harus memastikan bahwa hambaku Ibrahim itu selamat. Jadi apapun yang kita hadapi, jangan sampai kemudian kita ciut, berkecil hati. Kalau kita baik, kalau kita soleh, kalau kita betul-betul senantiasa selalu mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah yang menjamin kita. Maka Allah lah sandaran kita, yaitu Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Kenapa kita harus mencontohnya? Karena Quran yang mengajarkannya. Bagaimana ayatnya? Laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab. Dalam setiap kisah hamba-hambaku itu adalah ibrah. Bagi siapa? Liulil albab. Untuk kamu-kamu yang masih punya pikiran yang waras, masih punya akal sehat. Bagaimana Ibrahim adalah orang yang bertakwa, orang yang soleh. Mari kita cintai dia, mari kita contoh apa yang dia lakukan. Mudah-mudahan kita bisa dimampukan oleh Allah bagaimana kita menjadi orang soleh, bagaimana orang menjadi takwa, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihis salam. Yang kemudian dari Ibrahimlah muncul akhirnya Nabi Allah Muhammad, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Barangkali demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.